Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berjalan ke kota Semarang dan sekarang sudah ada di kota Semarang, tepatnya di Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah bangunan perkantoran terletak di seberang Tugu Muda, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dibangun sebagai kantor pusat Nederlandse Spoorwegmaatschappij atau NS. Bangunan ini berstatus sebagai aset kereta api Indonesia atau KAI, serta merupakan buah dari perebutan NIS oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI pada masa pra-kemerdekaan. Nama Lawang Sewu aslinya merupakan julukan gedung itu dalam bahasa Jawa yang berarti bangunan berpintu seribu. Desain bangunan ini memiliki banyak ruang serta memiliki sekitar 1000 jendela yang tinggi-tinggi dan besar, sehingga dikira sebagai pintu. Pintu-pintu di bangunan tersebut hanya berjumlah 429 buah. Jendela ukuran besar sering ditemukan pada bangunan Belanda di Indonesia. Banyak bangunan rumah atau struktur lain pada masa itu memiliki jendela dengan ukuran yang mirip. Hal itu dilakukan untuk beradaptasi dengan iklim lembab dan panas di Indonesia. Komplek Lawang Sewu terdiri dari 2 bangunan, yaitu gedung A dan B, serta C dan D menghadap Jalan Pemuda. Bangun A menghadap Bundaran Tugu Muda. Terdapat 2 menara kembar di gedung A yang awalnya digunakan untuk menyimpan air, masing-masing dengan kapasitas 77.000 liter. Bangunan ini memiliki jendela yang besar dan tangga besar di tengahnya. Terdapat lorong-lorong di bawah bangunan tersebut. Gedung B terletak di belakang gedung A. Tinggi-tinggi lantai dengan 2 lantai pertama terdapat dari perkantoran dan yang 3 adalah loteng. Bangunan dengan jendela-jendela besar ini juga memiliki lorong bawah tanah yang berfungsi sebagai saluran air. Untuk yang kita telusuri, yang ini dulu merupakan perkantoran, teman-teman. Dan ini panjangnya dari pas pintu pertama masuk terus sampai ke ujung. Nah, di sini bekas perkantoran juga. Dan sekarang keadaannya seperti ini dan sering digunakan untuk acara pentas seni atau acara pameran seni. Dan menurut orang-orang yang pernah ke sini, banyak cerita mistis. Ya sebetulnya sih ini horor banget. Untuk tempatnya seperti yang kita telusuri ini nih. Ruangan demi ruangan, lorong demi lorong.
Lawang Sewu pada tahun 1942 atau 1942, tentara Jepang mengambil alih bangunan ini. Ruang bawah tanah gedung B diubah menjadi penjara dengan eksekusi mati dilakukan di dalamnya. Ketika Semarang direbut kembali oleh Belanda dalam pertempuran di Semarang pada Oktober 1945, pasukan Belanda menggunakan terowongan yang mengarah ke Gedung A untuk menyelinap di kota. Pertempuran terjadi dengan banyak pejuang Indonesia gugur di sana. Lima pegawai yang bekerja di sana juga turut gugur setelah perang mengambil alih kompleks. Bangunan tersebut kemudian dioperasikan oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKARI pada tahun 1992. Bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya sampai sekarang. Pada tahun 2009, Komplek Lawang Sewu berada dalam keadaan mengenaskan. Seymour Marcus Gower dalam kolomnya Jakarta Post menuliskan bahwa bangunan tersebut gelap dan tak terawat. Dinding putihnya dihitamkan oleh polus dan pelatarannya dindingnya terkelupas dan dipenuhi oleh coretan-coretan pandang. Lumut pun tumbuh di sebagian besar bangunan dan tikus menjadi penghuni celah-celah bangunan tersebut. Pada tanggal 5 Juli 2011, gedung tersebut diresmikan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. Namun, pada saat itu hanya bangunan B yang dapat dikunjungi. Ia berharap bahwa peresmian itu menjadi daya tarik utama dalam menyaksikan program pariwisata pemerintah Jawa Tengah pada tahun 2013. Seperti kita lihat di sini banyak sekarang benda-benda bersejarah. Ada juga ini seperti ini paket atau denda-denda gedung tersebut, sejarah kereta api, perkereta apian Indonesia sampai dari dulu sampai sejarah bentuk-bentuk kereta api juga seperti yang kita lihat yang ini. Nah, ini ada perbaikan kereta api zaman dulu ya, masih kereta api uap pada saat proses restorasi untuk menghidupkan zaman itu. Kita ke lorong sini. Nah, ini ada miniatur kereta api juga. Nah, ini seperti bentuk aslinya, teman-teman. Di sini juga ada lokomotif, miniatur lokomotif, dan ada juga ini seperti mesin tik zaman dahulu atau telegram dan sebagainya, saya kurang tahu, teman-teman. Ini alat hitung original, ordener, ya seperti itu. Alat hitung breeder, ya kayak mesin ketik mungkin. Aku juga kurang tahu nih pada zamannya. Ini adalah tiket dan printing machine. Mungkin ini bisa diartikan sebagai tiket kereta api zaman dulu. Nah, contohnya seperti ini nih. Tiketnya Edmond tiket. Nah, kemarin artis Edmondson. Bagi teman-teman pokoknya yang belum kesini bisa berkunjung ke sini, tepatnya di Kota Semarang, di Tugu, di seberang Tugu, menghadap Tugu.
Selain dispen equipment, nah dispenser, nah ini topi sepertinya, dan juga apa, sinyal kayak bendera mungkin kalau ini. Saya kurang tahu juga untuk masalah perkereta-apian. Nah, ini telegraf pada zaman dulu nih. Mungkin barang-barang ini dulu digunakan untuk komunikasi kereta api atau bagaimana? Saya juga kurang tahu. Nah, seperti barang ini, miniatur jembatan. Nah, saya kira ini miniatur jembatan. Ya. Mungkin konsep-konsepnya dulu seperti itu. Ada telepon zaman dulu masih diputar. Ini luas banget teman-teman, sampai ke dari ujung. Lorong-lorongnya juga sangat banyak. Jadi kalau kalian yang mau ke sini itu disarankan jangan sendiri kalau belum tahu, karena lorong-lorongnya itu sangat berbelit-belit ya. Seperti yang dikatakan di media juga banyak ya, karena apa, dengan lorong-lorong yang banyak, yang namanya juga lawang sewu, mungkin lawang seribu gitu. Ini ada maniken bentuk dari pakaian-pakaian waktu dahulu digunakan apa, kereta apian, digunakan masinis ataupun juru mekanik. Itu juga ada penjelasannya, cukup banyak sih, luas juga. Ada bangunan A, B, C, D yang menghadap ke jalan, dan juga saling berhadapan. Itu ada berapa tingkat ya. Ya, horornya juga dapat gitu. Horornya, terus lokasi ini seperti tangga ini ada yang di dekat sudut. Nah, bangunan ini di dekat sudut, berarti yang samping bawah kirinya itu seperti tadi teman-teman, ada miniatur kereta api, dan yang ke sebelah kanannya itu ada lorong lagi yang tembus nanti ke saluran air kalau nggak salah ya, ke saluran air kalau nggak salah. Nah, banyak berita juga. Lawang Sewu dikenal sangat angker karena ruangan bawah tanahnya pernah dijadikan tempat penyiksaan oleh serdadu tentara Jepang zaman dahulu ya. Bahkan banyak wisatawan memasuki ruangan itu semata-mata untuk melihat hantu. Di antara hantu yang dilaporkan penghuni tersebut adalah seorang noni Belanda yang melakukan bunuh diri di dalam, serta menampakkan hantu-hantu tanpa kepala. Mungkin dahulu banyak penyiksaan yang kepalanya copot atau bagaimana. Nah, yang ini itu bangunan ini yang atasnya itu kayak gimana? Kayak bukan dikatakan kastel ya, tapi ini sangat indah sekali. Dari segi ininya juga dapet. Ini Belanda banget loh. Nah, terus yang dapat kabar lagi dari lantai dasar di gedung B dihuni kuntilanak dan pocong di tempat penyiksaan penjara. Itu karena saya lihat juga tadi di lorong-lorongnya itu sangat, kayaknya gimana gitu ya. Ada juga di lantai dasar gedung B ini ada gimana, didiami sama kuntilanak. Saya mau turun itu nggak bisa karena ada larangan. Di sebelah sana itu ada larangan. Dan konon pada tahun 2007
sebuah film horor berjudul Lawang Sewu Dendam Kuntilanak banyak dibuat di situ teman-teman. Dirilis berdasarkan legenda urban itu. Film ini menceritakan tentang sekelompok siswa SMA dari Jakarta ya yang terjebak di Lawang Sewu setelah beberapa hari ya harus buang air kecil dan menam, apa, menampilkan hantu seorang wanita Belanda, orang pria yang bergerak dengan berarti bola beratnya di kakinya dan banyak lagi penampakan lain. Ya seperti itu teman-teman. Jadi setelah saya eksplor di sini menelusuri uh, Lawang Sewu ini ternyata banyak sejarah-sejarah yang uh, zaman dahulu mungkin zaman penjajah Belanda, zaman Jepang juga sampai perebutannya sampai sekarang dikelola sama PT KAI. Nah, udah dulu, nanti lanjut lagi di next video ya.